Wih, cakep. Tapi ini sih cakep sih asli, nggak bohong. Ya desainnya cakep, nanggung ini kalau misalnya kalian nggak. Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini selalu konten yang kalian tunggu-tunggu juga, yaitu adalah review website. Dan gue udah dapat banyak website teman-teman bisa ekspor yang kalian udah submit di kolom pertanyaannya Instagram story komunitas bisa ekspor. Jadi kalau kalian berpikir ini kok Julio nge-reviewnya dari mana sih? Ya kalian bisa langsung follow Instagramnya, namanya komunitas bisa ekspor. Dan sekarang gue udah dapat beberapa website dan gue belum pernah buka sama sekali, tapi gue bakalan nge-review website teman-teman bisa ekspor satu persatu. Dimana kurangnya, dimana bagusnya, dan point of view ini adalah point of view gue sebagai eksportir, bukan menggurui, bukan menyalahkan dan lain sebagainya, tapi ini point of view gue sebagai eksportir dan point of view gue sebagai pembeli. Maksudnya kalau gue di video ini memposisikan sebagai pembeli, apa sih yang kurang? Ya makanya itu yang akan gue sampaikan ke teman-teman semua lewat video kali ini. Oke, yang pertama gue udah dapat dari Andre Tantowi, websitenya langkamarin.com. Langkamarin.com. Gue masih belum punya gambaran apa itu Langkamarin. Oke, kita buka Langkamarin. Apakah perkapalan? Apakah? Oh, Langkamarin itu ini we supply seafood across the world. Oke. Ini ya, maaf ya guys, ternyata ada iklan. Oke, ini gue lihat Frozen Ribbon Fish. Intinya ini website perikanan, ada foundernya, inquiries, bla bla bla. Oke, gue coba about. Oke, jadi ini sebenarnya tipe-tipe landing page yang nggak pindah page, dia cuma satu landing page. Dia kalau dipencet cuma scroll down. Dan kalau gue boleh bilang, sebenarnya ini header atau yang di depan ini, the leading supplier of Indonesia Marine Product nih, masih belum bener. Terus udah gitu, ini harus dibuat yang seproper mungkin. Biasanya lu kalau beli dari template timeforest.net itu sudah dapat, dan lu tinggal ganti kata-katanya doang. Dan jangan cuma satu nih, kalau bisa lu bikin misalnya beberapa slide, 5 slide gitu, jadi dia otomatis geser. Dan yang paling atas kiri, kalau lu mau bikin Langkamarin, jangan cuma LM. Misalnya lu pakai logo yang di bawah nih, yang segede gini nih, lu taruh di atas gitu ya, daripada lu cuma kayak LM we supply seafood across the world. Selanjutnya pasti yang kita lihat about us-nya berantakan. Tapi coba kita lihat kalau di web, kalau di handphone bagus ya. Tapi kalau di web kurang. Nah, ini cukup dikonsider nih. Maksudnya ketika lu develop webnya, harusnya bisa yang font size, jadi otomatis dia. Kalau kayak gini di web jadi berantakan. Key feature, ya oke lah. Maksudnya untuk pemanis di website tuh boleh. Terus udah gitu produk. Nah kalau bisa nih produk lu bikin yang cukup eksklusif, bukan cuma slide kayak gini. Karena biasanya yang kotak seperti ini tuh iklan atau banner gitu. Jadi bener-bener gue pengennya kayak produk ini tuh lu taruh detail. Ya bagus sih ketika lu contact us langsung ke WhatsApp lu, tapi minimal mereka dapat informasi kayak ikan ini tuh speknya seperti apa sih, diambilnya dari mana sih ikan dan lain sebagainya. Jadi bener-bener menurut gue ya harus cukup detail dari sisi penjelasan produk, bukan cuma sekedar kotak kayak gini. Kalau Meet Our Founder, oke, gue suka. Maksudnya ini normalnya website. Nah, di bawahnya selanjutnya ketika ada contact for any inquiries please email bla 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 bla. Gimana bilangnya ya? Nih, coba gue buka contoh misalnya yang kepikiran data gue Nike misalnya. Ya, orang bilang, wah kok Julio nggak bedanya sama Nike? Enggak, gue cuma pengen ngasih lihat lowernya aja. Lower third-nya nih, yang hitam nih, kalian lihat nih. Nah biasanya normalnya website itu tuh yang kayak gini nih. Di bawahnya kayak ada about, get help, contact us, dan lain sebagainya. Maps misalnya, terus alamat perusahaan gitu. Jadi alamat perusahaan juga lo harus taruh. Jadi benar-benar membuktikan bahwa lo tuh kredibel dan terpercaya gitu. Jadi ya di website kali ini yang boleh gue komen seperti itu. Dan kita lanjut website yang kedua dari teman-teman bisa ekspor yang udah masuk dari www.coffeemondial.com. Wah, mondial kayak ini ya. Kayak jualan perhiasan ya, mondial. Oke, coffeemondial.com.
Nah, cakep. Cakep. Ini ada apa nih? Paling bawah kiri nggak keluar. Apa internet gue? Nah, ini juga coba di-consider nih. Address, oke. Not bad. Ini biasa gaya-gaya anak muda ya, lebih ke gaya-gaya startup. Coba kita play videonya. World into creating sharp long finish. Oke, bagus. So far sih oke, maksudnya ini padat, jelas. Langsung bener-bener tahu nih si user atau si pembeli ini apa yang dia cari. Supplying across the globe. Kopinya kopi apa aja sih? Toraja, oke, bla bla bla. Tapi kalau misalnya gue boleh komen sedikit ya, ini udah bagus banget. Ketika dia klik produknya nih, kalau bisa sih masuk ke page yang ini. Nah, ini juga salah nih, typo nih. Ini Proux, maksudnya products. Gitu. Jadi mestinya diklik, dia pindah ke sini. Kayak gitu. Nah, diperhatikan juga kalau kontak us yang kayak gini beneran masuk ke email nggak? Karena takutnya ini cuma sekedar hiasan doang, harusnya bener-bener bisa dipakai gitu. Karena banyak juga yang mereka tuh minta dari kayak gini-gini. Pembeli tuh banyak juga loh, maksudnya ada aja yang minta kayak gitu. Tapi sisanya oke. Gua suka lah, ini simple, jelas. Tapi ini kenapa lu overthink-nya kayak gini? Kenapa nggak foto lo yang di depan tadi? Nah, itu juga boleh diganti lah. Masa ini icon gitu. Kalau misalnya lu mau bikin kayak tanda apa thumbs sama ini, mendingan menurut gue dijadikan core value company aja. Jadi core value company lu bikin satu lagi. Nah, kayak gini nih. Ini kan udah ada. Maksudnya biar nggak usah ada lagi. Tinggal foto muka kalian berdua aja. Kurang lebih kayak gitu kalau misalnya gue boleh review. Kalau di handphone bagus, makanya ini mesti bisa diklik nih fotonya nih. Karena nggak mungkin kan dia scroll ke atas, apalagi lu nggak kasih button yang otomatis naik ke atas. Dia mesti scroll lagi ke atas. Terus, nah ini nih nggak kelihatan nih tulisannya nih, ini juga boleh kalian consider. Nggak kelihatan banget. Kayak gitulah. Kalau di web gini kelihatan, tapi kalau dikecilin kayak gini nggak kelihatan. Lucu ya. Itu kalian coba boleh diganti lah. Itu sama nih WhatsApp kalau bisa digedein lah ikonnya sedikit. Kurang lebih kayak gitu yang kedua. Sekarang kita lanjut yang ketiga. coconutindoexporter.com. Coconut Indo Exporter jelas. Pemain kelapa. Tarik. Kurang rame ya. Maksudnya udah bagus, gue suka nih tampilannya, apalagi udah ada potongan-potongan kayak gininya. Cakep. Itu pertama. Kedua, kalau bisa lu bikin slide ininya, headernya. Jadi ada slidernya. Kalau kayak gini juga gue suka. Bagus. Maksudnya di sisi mata pembeli sih langsung tahu ya, maksudnya ini jualan briket. Terus why choose us, bla bla bla. Oke. Nah, ini nih. Sini nih. Ini daripada lu taruh kayak gini, lu lebarin aja sekalian. Dari kiri sampai kanan. Foto briket kayak apa ya bilangnya ya? Kayak clickbait gitu yang harus dia klik gitu. Terus udah tahu di sini ada produk-produk, dan kalau bisa produk fotonya jangan satu. Jadi lu bikin kalau bisa ya, ini dilebarin nih. Atau lu taruhnya jangan cuma coconut briquette charcoal, lu taruh arang-arang yang lain, misalnya tamarin charcoal lah, sawdust charcoal, atau apapun itu. Atau lu mau bikin karena ini coconut jadi bisa briquette terus coconut powder misalnya, siapa tahu ada marketnya. Jadi sekalian aja, karena namanya udah coconut, biar produknya nggak satu. Terus pas diklik ini busnya ada galeri sih, karena kalau produknya satu lumayan lumayan tricky juga, maksudnya bayar jadi kayak nggak menarik kok, fotonya cuma satu, karena di dalam website ini nggak ada foto sama sekali kayak gitu. Terus
Ini about us kalau bisa gedein dikit lah. Gedein sedikit. Nah sama ini nih. Ini sih gue udah nggak masalah sih, kayak oke-oke aja. Cuman foto ini nih boleh tolong diganti ya. Ini free pick banget nih, ini gratisan banget. Tapi overall sisanya oke. Itulah. Jadi kalau misalnya gue boleh komen dari kacamata pembeli ya, itu cukup boleh diperhatikan sama teman-teman yang pengen bikin website, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada lagi nih, pinafam.com. Apa ini pinafam.com? Wih, cakep. Tapi ini sih cakep sih, asli nggak bohong. Ya desainnya cakep, nanggung ini kalau misalnya kalian nggak. Aduh sayang, ini udah cakep banget. Warnanya ngejreng banget, pasti langsung attract si buyer. Tapi ketika lu learn more, kenapa dia turun ke bawah? Sayang. Maksudnya nggak usah learn more. Kalau misalnya lu mau learn more, daripada learn more, mungkin lu tulis contact us. Kalian aja kayak we are supplying pineapples all over the world. Langsung contact us, WhatsApp misalnya. Tapi juga slider ya, maksudnya jangan kasih satu, karena pembeli tuh biar tahu informasi apa yang kalian berikan ke mereka, daripada cuma satu kayak gini terus statis. Jadi bikin slider yang pertama. Kedua ya learn more-nya tolong diganti, boleh nggak usah turun. Ngapain ini turun cuma satu gitu ya, mungkin dia scroll ke bawah. Apalagi kalau di handphone nggak ada effort sama sekali, dia cuma ngegeser sedikit. Ini oke, we are our value ini nih agak kelewat sedikit, tapi kalau kita lihat di handphone tuh sama kelewatan nih. Apa konsepnya seperti itu? Bisa juga. Kok gue ada yang beda? Ini produknya apa aja sih? Pineapple leaf. Kurang penjelasan produk sih sebenarnya. Kayak maksudnya kalau gua jadi lu ya, gua bakalan kasih galeri. Instead of kayak gini udah bagus nih. Mendingan lu bikin satu kategori lagi, galeri. Jadi galerinya tuh bener-bener menunjukkan foto-foto perkebunan, olahannya, dan lain sebagainya. Kalau kayak gini ya, lu cuma kasih tahu kayak gue jualan nanas, ya terus gitu. Jadi lu mesti kasih informasi lebih lengkap. Yang tadi ini pertama mesti diberesin, kedua, gue nggak tahu, ini juga kayaknya nggak tengah nih. Ini who we are sama our value juga nggak tengah. Terus, nah kalau lu mau bikin kayak gini, kayak gelombang kayak gini, nanti takutnya bentrok nih, kayak nabrak kuning sama putihnya. Tapi ya itu selera sih. Nah ini nih produk, pokoknya ini produk harus di-concern banget, karena dia nggak bisa klik apapun terkait dengan produknya, spesifikasinya, daerahnya, kualitasnya, harga mungkin nggak yang kayak gitu-gitu. Dan juga galeri juga cukup penting. Kalau bisa lo taruh video deh sekalian. Terus bawahnya yang gue bilang tadi, mendingan lo kasih aja blok hitam kayak tadi, kayak gue bilang di Nike misalnya, yang kayak gini-gini. Jadi kelihatan proper sekali gitu loh. Kalau ini kan gak enak muda banget. Kadang-kadang pembeli itu kan nggak muda kayak kita. Mereka kan orang-orang senior yang kadang-kadang butuh lihat kayak, wah ini harus profesional nih, kayak gitu-gitu. Jadi boleh digabungin antara profesionalismenya mereka dan kreativitasnya kita. Jadi kita cari jalan tengahnya. But overall, gue suka desainnya, cuman informasinya kurang sekali gitu. Mohon maaf ya, maksudnya ini kan gue point of view sebagai teman ekspor kalian dan sebagai pembeli. Selanjutnya ada agriloka.com. Apa ini? Tara, berat sekali saudara-saudara. Wih, ini kebuka nggak sih? Apa internet gue yang kurang? Oke, bentar lah, kita tunggu lanjut. Ini sorry ya, ini tulisnya kecil banget sih asli. Tolong digedein sedikit boleh deh. Kalau di web ini kecil banget asli. Ini kalau misalnya kita asumsi pembelinya udah senior 45 gitu, 50 gitu ya. Oh dia mesti nyari kacamata dulu nih untuk lihat kayak gini, ini kecil banget.
Lu daripada Our Vision Mission terus masih lebar kayak gini, taruh aja gedean dikit biar tahu. Ini space kosong banget nih. Kirinya kosong, kanannya kosong, terus tulisannya ngumpul semua di tengah. Terus nah ini juga nih. Oh, lama ya. Apa website yang berat ya? Coba gue buka di Coba gue buka di handphone. Bener sih, ini webnya yang berat nih. Wah, kalian harus consider loh web berat. Berat asli. Ini kalian apa nih, padahal cuma gambar-gambar doang. Di gue aja nggak keluar. Lama. So far sih oke sih, tapi kalau misalnya mau dikasih lihat ya gedean dikit boleh. Tapi kalau kita lihat di handphone sama, kecil juga. Mungkin warnanya sama tulisannya ini kali ya, nggak ngerti gue juga kok, gue agak berasa kecil-kecil terus dempet-dempet tulisannya. Oke, our product. Coba kita lihat si detail. Larinya kemana? Oke. Not bad sih, ini informatif sekali. Terus, nah ini cara yang kalian bisa masuk ke SEO Google ya. Kalian kalau bisa cari aja berita-berita tentang kelapa, terus kalian taruh di newsnya. Jadi kalian ngambil dari news mana, terus taruh di website kalian. Kayak gitu. Jadi newsnya juga banyak. Terus kalau bisa kalian taruh sedikit video boleh. About us, produk. Bagus, ini webnya bagus, cuman ya kurang gede aja sedikit. Terus warnanya kali ya, kok gue ngelihatnya agak ini terlalu susah bacanya. Nah ini lu template lo ya, belum lu ganti ya. Ini silahkan diganti. Kalau nggak our latest project ya our gallery atau our product atau our company atau apapun lah kalian bisa taruh. But overall gue suka, ini keren. Ya itu doang sih, sedikit doang sih yang harus dibenerin. Sama kalau lu udah ada fitur What's New, ada blog, masukin aja blognya sekalian setiap hari ya, rutin lah. Oke, cuman copy paste doang. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Dan mungkin gue bakalan nge-review website teman-teman lagi nanti di lain kesempatan di part-part selanjutnya. Tapi untuk kali ini mungkin aja teman-teman nih yang saat ini nonton video ini bisa dapat gambaran kayak, oh website tuh harusnya seperti itu ya. Oh website tuh harusnya yang bagus kayak gini, yang praktis, yang catchy, yang orang tuh habis buka tuh pengennya langsung stop di website kalian, nggak pengen ke web yang lain. Karena website cukup penting, bukan cukup penting, sangat penting ketika kalian mau ekspor. Ibarat kata ketika mereka masuk ke dalam toko kalian tuh harus bagus, harus terang, AC-nya dingin, supaya dia nggak keluar. Kalau misalnya jelek, ya pasti dia keluar lah. Dan baru dari situ dia mau kontak kalian, mau ngobrol sama kalian. Jadi kalian asumsinya kalian bikin toko yang bagus, dan toko itu adalah website kalian, supaya dia nyaman, mau datang, mau ngobrol, mau stay lama-lama, dan akhirnya bertransaksi. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian suka, ya tolong di subscribe supaya teman-teman dari tim kreatif gue gitu ya bisa semangat untuk bisa bikin konten-konten menarik selanjutnya, sampai akhirnya kita bisa ngomong tentang ekspor dari ujung Sabang sampai Merauke, dan kita jadi channel nomor 1 terbesar yang ngebahas ekspor di Indonesia. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. So see you on next video. Bye bye.